Cakrabirawa adalah cikal bakal pasukan pengamanan presiden yang ada sekarang ini. Ketika pertama kali dibentuk, Maulwi Sailan ditunjuk menjadi wakil komandan Cakrabirawa Brigjen TNI Sabur. Menurut penilaian Bapak sendiri dari setiap presiden, siapa yang paling terbesar atau bahaya yang mengancam dirinya? Ya Presiden Soekarno, karena beliau adalah pusat daripada perubahan dunia yang menentang Barat dan Timur. Beda zaman, berbeda pula bentuk ancamannya. Yang dihadapi Jenderal Purnawirawan Endriartono Sutarto lain lagi ketika memimpin Pas Pampres di akhir kekuasaan Presiden Soeharto. Level ancaman setiap presiden ya dari satu periode ke periode lain itu sama atau tidak, Pak? Tidak, pasti tidak lah ya. Pemerintahan Pak Harto itu dianggap melakukan pelanggaran HAM utamanya di Timur Timur. Maka dengan sendirinya ancamannya menjadi sangat besar. Kemanapun beliau berada, pasti kita memprediksi ancamannya tingkat paling tinggi. Endriartono menjelaskan bagaimana strategi pengamanan Presiden Soeharto di masa itu. Prosedur pengamanan Pas Pampres untuk seorang presiden itu juga dipengaruhi kebiasaan pribadi presidennya. Intinya beginilah, kalau presiden ingin melakukan satu kegiatan, selalu kita mengirimkan dulu advance team untuk ke tempat di mana yang akan dikunjungi oleh presiden. Jadi kalau presiden mau melakukan mancing, misalnya mancingnya di daerah mana, maka kita melakukan survei dulu di tempat beliau akan mancing itu. Lalu kita analisa kemungkinan ancaman yang bisa terjadi. Dengan kita menganalisa kemungkinan ancaman yang ada, lalu kita melakukan tindakan antisipasi kalau itu betul-betul akan terjadi, kita juga siapkan semuanya. Walaupun hanya memancing, harus tetap disterilisasi, dicek lokasinya. Betul, betul seperti itu. Kita harus sadar bahwa Pas Pampres ini tugasnya adalah mengamankan presiden beserta keluarganya, wakil presiden beserta keluarganya, serta tamu negara yang satu tingkat. Untuk bisa mewujudkan tugas itu, maka harus diawaki oleh personil-personil yang terpilih. Dari mulai komandannya sampai dengan prajuritnya. Brigadir Jenderal Purnawirawan Suwarno memimpin Pas Pampres tahun 2007 hingga 2008. Dalam kurun waktu itu, keselamatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah tanggung jawab terbesarnya. Jadi satu prinsip dari tugas pengamanan terhadap VVIP itu tidak boleh ada risiko sekecil apapun. Intinya dari segala ini adalah bagaimana melumpuhkan musuh yang mengancam VVIP dengan menggunakan tangan kosong. Letnan 1 Infanteri Dodi Mulia Harahap adalah salah satu orang yang bertugas menjaga keamanan Presiden dalam jarak dekat. Kita harus wajib sabu hitam di sini, seluruhnya. Sebelum mengawal VVIP, seluruh anggota Pas Pampres harus berkualifikasi belt hitam, black belt semua. Oke, jadi selain memiliki kemampuan self-defense, melindungi objek, apakah juga ikut semacam kejuaraan atau kompetisi nasional internasional? Oh pasti. Oh ya? Ya, untuk kita sering mengikuti turnamen-turnamen baik tingkat nasional maupun tingkat internasional. Untuk yang modo sendiri, ini kita sekarang berada di peringkat 2 dunia. 2 dunia? 2 dunia, langsung di bawah peringkat 1 Korea Selatan dan peringkat kedua kita. Mereka pun harus mampu menyelamatkan presiden dalam kondisi apapun, termasuk melakukan evakuasi di ketinggian seperti ini. Pertama adalah membuat instalasi pengaman, bentangan tali, simpul semua terikat di pengaman ya. Ada lagi kemampuan lainnya yang harus dikuasai seorang pasukan pengamanan presiden. Mereka harus ahli menggunakan senjata. Kepribadian dulu, Mbak. Kepribadian bagus, kemudian bela dirinya bagus, menembak juga harus bagus, Mbak. Harus one shoot, one kill, Mbak. One shoot, one kill? Iya. Jadi ketika satu kali menembak itu harus... jangan sampai kena orang lain, ataupun objek kita yang kita lindungin, seperti itu. Pelatih menembak Letnan 2 Arif menunjukkan kepada saya bagaimana cara seorang Pas Pampres melumpuhkan lawan dengan senjata.
tekniknya harus dipelajari dulu, baik cara megangnya maupun cara pengisiannya sampai dengan cara membidiknya. Jangan tiba-tiba langsung menembak, nggak akan bisa. Ya, agak condong ke depan badan. Ya, gitu ya. Mbak coba lihat bidik sini. Ujung ini sama ini, ya, lihat ya. Ya, ini ya, lihat ya. Oke. Ya, seperti itu. Jalan terus. Materi menembak terdiri dari apa saja, Pak? Materi terdiri dari tembak target, dikhususkan bagi untuk pemula ya. Gunanya untuk seberapa jauhkah dia bisa menembak. Jadi lihat akurasinya atau groupingnya. Kemudian setelah mahir, dia baru diajarin untuk tembak cepat. Go! Dilanjutkan lagi untuk tembak reaksi gitu, Mbak. Tembak reaksi juga bisa dibedakan sasaran bergerak atau orang yang bergerak. Yang melakukan pengamanan dan memantau bukan hanya pasukan yang berada di dekat presiden, wakil presiden ataupun keluarganya. Pas Pampres yang tak terlihat punya tugas lain. Ya, ini Selamat sore. personel tim penyelamatan. Wow, lengkap dengan peralatannya ya. Halo, Mbak. Jadi kalau misalkan ada objek lagi dalam keadaan terancam, nah ini personel tim penyelamatan ini akan menyelamatkan objek tersebut. Di mana biasanya mereka berada jika objek? Dia tempatnya tersembunyi yang jelas, Mbak. Tidak diketahui oleh audiens, tapi jaraknya dekat seperti itu. Jadi diharapkan apabila ada kejadian benar-benar cepat gitu, Mbak. Letnan 1 Intan adalah salah satu anggota Pas Pampres yang melakukan survei beberapa hari sebelum Wakil Presiden Budiono menjadi tamu dialog di Metro TV. Survei seperti ini barulah tahap awal. Tadi juga ada pengecekan makanan, jadi nggak melulu-melulu yang sifatnya ancaman yang bentuknya fisik kan. Makanan juga bisa. Oh, oke. Kita lihat di ini nanti makanan. tempat Pak Budiono makan ya. Ini sebelumnya sudah dites ya? Sudah dites, tadi sudah diambil gambarnya. Ketika keselamatan menjadi prioritas, pasukan ini memberlakukan berbagai strategi pengamanan. Meski terkadang membuat yang dikawal merasa tidak nyaman. Yang pasti kemana-mana nggak bisa sendiri lagi. Kalau dulu sebelumnya mau ngapain, mau naik angkot, mau apa bisa bebas. Setelah ada di istana jadi nggak bisa gitu. Inayah Wahid adalah putri bungsu Presiden keempat Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Ia tak pernah lupa ketika sang ayah baru dilantik menjadi orang nomor 1 di negara ini. Saya nggak nyaman sama sekali, itu tuh menyebalkan buat saya. Kemana-mana harus ada yang ngikutin gitu. Awalnya saya dulu sering kabur dari mereka. Jadi kayak misalnya contohnya kan kalau kayak saya lagi di kelas gitu, misalnya di kampus saya di kelas, kelasnya misalnya gedungnya di depan. Pertama saya mintanya, kamu nunggu aja di gedung belakang. Ya oke gitu. Udah mereka nunggu di gedung belakang. Nanti begitu udah selesai kelas, saya pulang sendiri lewat pintu depan. Nanti kalau udah di kereta atau udah di angkot atau udah di mana baru nelpon. Saya udah di jalan ya gitu. Dulu ada pengawal saya beberapa, misalnya kayak saya namanya Johannes gitu ya. Jo, aku udah di sini. Gitu. Akhirnya itu berhenti setelah kakak saya nomor 1 marah-marah. Dia bilang, kamu tahu nggak sih kenapa harus dikawal segala macam. Kamu tahu nggak kamu jahat sekali ke mereka. Karena kalau kamu pergi tanpa kawalan, mereka yang kena gitu. Mereka dianggap lalai segala macam. Makanya saya pikir, iya kok saya jahat ya gitu. Akhirnya ya itulah mulai udahlah nggak bisa ditolak, make the best out of it aja. Akhirnya saya memutuskan untuk menjadikan mereka teman. Setahun lebih, Inayah dan keluarganya menghuni di Istana Kepresidenan, kawasan tanpa sandal dan celana jeans, dengan pengamanan dan aturan terketat di negara ini. Tapi Gus Dur membuat wajah istana berubah. Saya bisa lihat sendiri, Bapak itu lebih
memanusiakan, lebih apa ya, bener-bener nggak strict, nggak formal, bener-bener kayak istana kan jadi suasananya juga jadi kayak rumah gitu. Jadi kayak ada orang banyak lagi di rumah kita aja gitu. Dan itu menurut saya efeknya jadi jauh lebih besar. Kayak pada saat Bapak dilengserkan gitu ya, mereka itu sampai saat itu sebenarnya pengennya ikut Bapak semua gitu. Cuma nggak mungkin, kata Bapak. Lah terus saya ini gimana ngurusin kalian segini banyak, nggak usah gitu. Seperti apapun gaya sang pemimpin, keselamatannya tetap menjadi tanggung jawab Pas Pampres. Perisai hidup para pemimpin negara. Apakah kalian sudah siap melaksanakan tugas pokok? Selama dia secara konstitusi dia adalah presiden, maka tidak ada pilihan lain kecuali harus mengamankan, termasuk kalau harus mengorbankan nyawa kita sendiri untuk mengamankan presiden, yang itu secara konstitusi memang ditunjuk sebagai presiden.